Pemirsa, penjualan dari online yang dihasilkan oleh Castle Farms melalui live streaming, salah satunya e-commerce ini ternyata cukup besar loh, dan memiliki cukup berpengaruh terhadap omset yang didapatkan perusahaan. Selain penjualan secara online, sudah pasti penjualan juga dilakukan secara offline di supermarket-supermarket, seperti di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meskipun sebagian besar penjualan atau transaksi jual beli zaman sekarang sudah banyak dilakukan secara online, tapi penjualan kurma yang dilakukan secara offline tetap memiliki daya jual yang tinggi. Kali ini, tim dari nol memutuskan untuk melihat secara langsung kira-kira bagaimana ya proses penjualan barang secara offline di salah satu toko di Tanah Abang. Reporter kita juga turut serta membantu agar barang yang dikirimkan oleh Castle Farms bisa sampai dengan selamat menuju toko Elshan, tempat dijualnya berbagai jenis kurma yang diproduksi oleh Castle Farms. Untuk saat ini yang paling banyak dicari ada kurma sukari, terus kurma ajwa, kurma Tunisia tangkai, sama mejol, itu yang paling banyak dicari. Untuk yang paling murah di tempat kita ada kurma Mesir sama kurma sayur, itu di range harga 30 ribuan. Kalau yang termahal ada kurma ajwa sama kurma mejol, itu di range harga 300 ribuan per kilonya. Perbedaan sebelum menjelang puasa ini sama hampir puasa ini, kalau kenaikan mungkin sekitar 30-50% ada. Perbedaan income-nya sebenarnya sama aja, cuman cara masuknya aja yang beda. Kalau dulu lebih banyak di offline, kalau sekarang dibagi dua ya, bisa via online ataupun offline. Untuk all item itu mungkin sekitar 1-2 ton ada. Untuk yang paling banyak dicari, kalau sukari ada kurma sukari Alsianum, terus kalau kayak kurma ajwa itu ada kurma ajwa yang Castle organik, itu yang paling banyak dicari kalau sekarang. Gak hanya jualan via online dan offline, Castle Farm juga rutin loh ikut pameran. Di momen pameran-pameran, mereka nggak hanya menjual produk kurma ajwa dan sukari almond, tapi juga olahan kurma lainnya, seperti susu kurma dan dodol kurma. Karena mereka ikuti pameran bertema muslim, sehingga para pengunjung termasuk saya juga harus mengenakan penutup kepala. Pemirsa, antusiasme masyarakat Bekasi terhadap kurma ternyata cukup besar loh. Bisa kita lihat di sini bahwa tidak sedikit dari mereka yang akhirnya rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli kurma-kurma ini.
Biasanya, penjualan kurma mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih saat bulan Ramadan. Karena bagi umat muslim, sunnah memakan buah kurma saat berbuka puasa dan di waktu sahur. Saya sukanya sih majol sama sukari, itu sih. Kalau saya sih stok sih, jadi setiap sebulan sekali tuh pasti beli kurma buat, karena suka juga sih. Ajwa tuh harus ada sih. Kalau kita lagi kurang enak-enak badan gitu suka makan kurma ajwa, masukin ke dalam air jadi kayak infus water gitu. Aku sekarang lagi suka jenis yang sukuri ya, sama yang ajwa. Beli kurma menjelang Ramadan aja atau suka stok juga? Suka stok sih, suka stok. Tapi kalau menjelang Ramadan biasanya stoknya lebih banyak. Ajwa sama sukari. Kenapa? Itu rasanya agak legit dan memang hobi. Bapak beli kurma menjelang Ramadan aja atau emang sering stok di rumah? Sering stok di rumah. Bagi sebagian orang, kurma biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka yang hanya dibeli ketika bulan Ramadan saja. Namun, untuk sebagian orang, kurma juga biasanya dikonsumsi rutin dengan alasan kesehatan. Pemirsa, ngomong-ngomong soal kesehatan nih, yang konon bisa dilakukan oleh kurma kepada tubuh kita. Kira-kira setelah itu apalagi ya manfaat dari buah kurma ini sendiri? Kurma adalah salah satu buah yang mendominasi di saat bulan puasa. Kurma merupakan buah yang nutrisinya sangat baik. Di dalam 100 gram kurma mengandung 280-an kalori yang sebagian besar atau 70%-nya itu mengandung karbohidrat atau gula. Gulanya ada gula glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, selain gula, di dalam kurma juga mengandung banyak serat, di mana serat itu baik untuk kesehatan saluran cerna. Selain itu juga ada vitamin dan mineral di dalam kurma yang jumlahnya juga cukup luar biasa. Untuk mineral salah satunya ada kalium, kemudian ada magnesium, ada zat besi, ya, dan ada tembaga. Untuk vitaminnya, kurma juga mengandung berbagai macam vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, dan E. Kurma merupakan salah satu buah, sehingga kalau untuk buah itu tidak ada batasan untuk berapa kali harus dimakan. Yang harus kita perhatikan adalah tingkat kematangan dari kurmanya. Semakin kurma itu matang, maka tingkat kemanisannya akan semakin tinggi. Jadi, kurma bisa dimasukkan di dalam salah satu jadwal selingan atau snack untuk makanan harian. Ya, pada orang diabetes atau pada orang dengan penyakit gula tentu saja harus diperhatikan tingkat kematangannya tadi. Kalau bisa diambil dikonsumsi kurma yang jangan terlalu matang untuk penderita diabetes, karena semakin matang kurma tentunya kadar gulanya makin tinggi, nantinya juga akan dapat meningkatkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Selain itu, karena di dalam kurma banyak mengandung serat, dan serat ini baik sekali untuk penderita diabetes, sehingga kurma ini dapat menstabilkan kadar gula darah. Nah, di mana gula ini adalah sebagai sumber energi utama yang mudah dipecah atau mudah diserap di dalam tubuh kita, sehingga pada saat kita berbuka puasa dengan kurma itu kadar gula darah akan langsung naik. Ya, jadi memang sangat dianjurkan pada saat berbuka puasa itu kan sunahnya berbuka dengan yang manis, ya salah satunya adalah dengan buah kurma ini. Jadi dia adalah sebagai salah satu sumber energi utama karena berisikan gula tadi yang dapat menggantikan kadar gula yang hilang pada saat selama kita berpuasa. Menurut ahli gizi Diah Permatasari, nggak ada batasan untuk beberapa banyak kurma yang harus dimakan. Yang harus diperhatikan adalah tingkat kematangan kurma. Kenapa? Karena semakin matang kurma, maka tingkat kemanisannya juga akan semakin tinggi. Sementara itu, untuk tips konsumsi kurma sendiri diantaranya, buah kurma paling bagus dimakan alami alias bukan produk olahan. Beberapa referensi di Timur Tengah, kurma dikonsumsi saat bangun tidur, gunanya untuk membersihkan toksin atau racun dalam tubuh. Kurma bisa menjadi obat untuk penderita cacingan. Rendaman air kurma juga dapat memperlancar buang air besar. Profil nutrisi kurma sendiri memiliki lebih banyak kalori daripada kebanyakan buah segar karena dikeringkan. Maka itu, kurma bisa awet selama berbulan-bulan.
Maka itu, kenapa buah kurma ini banyak dicari ya pemirsa? Oke pemirsa, siapa sangka ternyata buah kurma sekecil ini ternyata punya segudang manfaat. Dan proses dari awal di pohon dipanen sampai dengan kenangan konsumen itu tidaklah singkat, melainkan melalui proses yang sangat panjang pemirsa. Nah kira-kira kamu hari ini sudah makan kurma atau belum?